Di IMS 2025, Toyota kembali lagi membawa kejutan. Yap, di belakang gua udah ada Toyota Camry generasi ke-9. Dan tampilannya aja tambah ganteng. Apa aja yang baru dan menarik? Langsung aja kita ulas dalam video ini. So, pantengin terus sampai selesai. Let's go! Kita mulai dari tampang depannya dulu nih Sobat Setir. Sekarang jadi tambah ganteng. Makin Toyota kekinian dengan bahasa desain yang baru ya. Toyota sekarang, terutama yang Busy, keluarga Busy itu yang mobil-mobil listriknya. Lampunya C kayak gini, udah LED semua, proyektor tentunya. Lampu fog lampnya juga udah LED proyektor di bagian bawah Sobat Setir, dan dia juga diberikan aksennya bukan warna hitam doff, tapi di sini warna abu-abu ya, bagian grill bawahnya. Dan ada kayak diamond-diamondnya gitu. Jadi mewah sekali nih Sobat Setir. Dan platformnya juga baru, ini TNGA-K Sobat Setir, yang mana juga yang paling baru adalah tentunya sistem dari hybridnya yang generasi kelima, yang mana diklaim jadi lebih compact lagi, lebih ringan, tapi tetap bisa menempuh jarak yang lebih jauh nih Sobat Setir. Terus juga kalau kita lihat lagi nih ke bagian samping, kalau kita lihat di bagian samping sebenarnya secara kasat mata masih mirip ya sama yang generasi ke-8 sebelumnya yang udah di Indonesia. Tapi ternyata panjangnya jadi lebih panjang 35 mm dari generasi sebelumnya nih Sobat Setir. Jadi panjangnya ada di 4920 mm, lebarnya di 1840 mm, tingginya di 1455 mm, dan wheelbase-nya ada di 2825 mm Sobat Setir. Lalu kalau kita lihat lagi secara detail, sekarang juga lekukan bodinya jadi tambah seksi nih Sobat Setir. Terutama pada lekukan bodi yang belakang ya, gaya-gaya semakin luxury gitu Sobat Setir. Dan kalau kita lihat ke bagian velg ya, ini adalah yang menggunakan velg di 18 inch nih Sobat Setir. Dia pakai Turanza, ukurannya ada di 235/45 R18, dan velgnya juga dia two-tone kayak gini, jari-jari gitu ya. Jadi emang lebih ke arah elegan Sobat Setir. Sportinya juga masih dapat sih, terutama tadi bagian bumpernya itu sebenarnya juga tembus tuh untuk aliran udara ke bagian kaki-kaki depan. Gokil ya. Ada logo HEV-nya karena dia varian hybrid, dan ini lagi kebuka nih bagian sunroof-nya, yang mana sunroof-nya gede banget Sobat Setir dan ngebukanya ke atas kayak gini. Ini keren banget nih. Lalu juga dia, nah ini nih yang bikin dia seksi ya, bagian pinggul belakangnya nih menurut gua dia seksi banget ya Sobat Setir. Kita geser bagian belakang. Bagian belakangnya mulai terlihat dari lampunya ya, lampunya senada kayak bagian depan Sobat Setir, yang mana dia kayak C gitu dan udah LED juga. Tetap sama kayak generasi sebelumnya, ada tulisan Camry di sebelah sini, logo HEV hadir lagi di bagian belakang, dan kalau kita intip ke bagian bawah dia kelihatan clean ya, nggak kelihatan ada exhaust-nya, karena emang pengennya disebutnya mobil ramah lingkungan gitu Sobat Setir. Dan untuk kamera juga sebenarnya udah di sekeliling mobil selain di belakang sini untuk menciptakan kamera 360 gitu Sobat Setir. Sekarang kita langsung aja lihat untuk jantung pacunya. Let's go. Untuk mesinnya dia ada di 2500 cc dengan kode 2A5A FXS. Yap, dengan teknologi hybrid, mobil ini bisa menghasilkan tenaga di 227 PS dan juga ditambahin lagi sama motor listriknya di 135 PS, dan torsinya juga dikali 2 nih Sobat Setir. Jadi ada yang mesinnya di 221 Nm ditambah sama motor listriknya di 208 Nm Sobat Setir. Dengan teknologi hybridnya Toyota yang generasi kelima, harusnya dengan output segitu, mobil ini bisa dibilang halus karena dia bisa full elektrik, terus juga dia kencang dan juga tetap efisien untuk konsumsi bahan bakarnya. Ya, hybrid Toyota ya, udah nggak perlu ditanyain lagi. Mantap banget nih Sobat Setir. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Sebuah Camry identik dengan mobil-mobil para pejabat nih Sobat Setir. Makanya kita mulai dari row keduanya dulu, yang mana ini bakal jadi tempat duduk atau singgahsana si ownernya tentunya. Yang mana ini gua set posisi nyetir gua tingginya di 165 cm, dan wow, ternyata lega banget nih Sobat Setir. Masih bisa dapat hingga 13 jari lebih untuk legroomnya. Headroomnya juga masih aman banget, 6 jarian masih dapat Sobat Setir. Dan yang paling gue suka adalah posisi dari kursinya yang agak turun bagian bawahnya, bagian belakangnya. Kaki kita jadi lumayan bisa tersangga dengan baik, dan posisi rebahnya nih Sobat Setir. Jadi dia enak nih untuk sebuah sedan, posisi rebahnya nyaman banget. Terus juga di sini tentu saja diberikan armrest yang ukurannya gede banget nih Sobat Setir. Lengkap juga di sini untuk pengaturan kursinya
Kursinya juga masih bisa rebah lagi, masih bisa maju lagi secara elektris di sebelah sini sobat setir. Dan juga pengaturan audio bagian depan. Ada cup holdernya juga. Dan kalau kita lihat lagi di sini armrestnya empuk nih, mantap ya. Wah, bagian sini juga tentunya udah ada kursinya bisa elektris maju buat si penumpang duduk di sebelah sini. Ada tirai juga dan panoramic sunroofnya sampai ke belakang. Wah, so overall sih enak ya. Ada double blower juga dan ada charging port. Mantap, sekarang kita geser ke depan. Let's go. Nah, interiornya nih sekarang juga udah ganti. Dan yang gue suka juga sekarang dia tampilan dari head unitnya ya. Udah kayak Lexus nih ibaratnya sobat setir. Udah satu kelas di atasnya. Dan juga kalau kita lihat lagi di sebelah sini dia punya kompartemen yang ukurannya gede banget nih. Mulai dari yang terbuka sebelah sini, cup holder di sebelah sini. Transmisinya dia belum yang kayak hybrid barunya Toyota ya, tapi juga udah keren nih. Ada triptonicnya, ada sport mode-nya, dan ada tombol fisik untuk mode berkendaranya. Ada Eco, Normal, Sport, lalu juga bisa EV mode yang artinya full ya, mesinnya mati, yang nyala cuma sih motor listriknya dan baterainya doang. Ada auto hold dan juga electric parking brake sobat setir. Dan steeringnya, nah ini nih mirip sama Toyota yang kekinian sekarang juga yang udah elektrik sobat setir. Di sini ada driver monitor juga untuk ngebaca situasi si pengemudinya. Lalu juga dia punya layarnya ini yang tadi di 12,3 inch untuk head unitnya. Dan si cluster instrumennya ada di 7 inch, udah digital juga sobat setir. Pengaturan steeringnya dia udah elektrik nih. Bisa naik turun dan maju mundur. Terus juga kalau kita lihat di bagian steeringnya dia udah ada adaptive cruise control. Karena dia udah pakai TASS yang 3.0 sobat setir. Di bagian kirinya dia untuk yang audio teleponi. Steeringnya keren, di sini unik nih bagian palang yang ketiganya bagian bawahnya. Lalu kalau kita lihat lagi tombol-tombolnya masih banyak nih sebelah kanan. Dia ada buat tirai bagian belakang, lalu juga ada untuk kamera 360 dan juga ada headlamp leveling, auto headlamp, traction off, buka bagasi belakang dan juga buka tangki bahan bakar sobat setir. Posisi duduknya sayangnya setirnya lagi mati nih secara elektris, jadi gua nggak bisa dapet steering posisi yang enak. Tapi untuk joknya ini enak banget, dia udah elektrik juga pengaturannya. Dan bisa rebah nih kayak gini sobat setir. Jadi ya kase sedan lah ya kurang lebih. Dan yang nggak kalah spesial adalah audionya pakai premium dari JBL sobat setir. Gitu. Overall sih menarik banget ya. Terutama karena dia punya panoramic sunroof yang ukurannya gede nih. Oke, sekarang kita ke depan lagi. Oke sobat setir, jadi itu dia first impression kami terhadap Toyota New Camry HEV. Yang mana sekarang harganya dibanderol di Rp973.300.000 sobat setir. Dan gak hanya New Camry aja sebenarnya yang dibawa sama Toyota di IMS tahun ini. Mereka juga bawain New Corolla Cross HEV dan juga varian dari AG yang baru Stylix sobat setir. Yang mana varian tersebut jadi lebih sporty lagi karena ditambahin body kit ya. Dan menurut gua sih mobil ini bisa jadi pilihan lagi nih buat kalian bos-bos ya yang suka menikmati mobil sedan di bagian belakang tentunya. Ini sih menarik banget dengan fitur-fitur yang semakin lengkap dan juga tentunya tampang yang semakin ganteng. Teknologinya juga makin lengkap lagi. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ya sobat setir, gimana menurut kalian? Toyota digias.